Samsung kembali menghadirkan Galaxy A5 tahun ini. Bentuknya lebih pas untuk anak muda, performanya sudah meningkat, serta membawa beberapa fitur yang ada pada Galaxy S7. Di Indonesia, smartphone ini bisa ditembus dengan harga 5 juta. Samsung merancang Galaxy A5 2017 dengan desain simpel untuk anak muda. Kesan elegan yang ada pada Galaxy A 2016 tidak lagi ada pada Galaxy A 2017. Sebenarnya, material yang digunakannya sama, yakni metal dan kaca. Tapi kami melihat bodinya malah seperti terbuat dari plastik. Kami sendiri memutuskan untuk membeli unit berwarna hitam. Dibanding warna biru atau gold, kami menilai warna hitam terlihat lebih elegan. Setidaknya, kesan plastiknya juga tidak terlalu terlihat jelas. Untuk Anda pengguna 2 SIM card dan microSD, Samsung menyediakan slot terpisah bukan hybrid. Dengan layar Super AMOLED 5,2 inci, Galaxy A5 2017 termasuk smartphone yang sangat ramping. Antar sisi layarnya bisa dijangkau dengan satu tangan. Bodinya bakal pas untuk Anda yang menyukai smartphone compact dan sering menyimpan smartphone di kantong celana. Layar Galaxy A5 2017 sudah dilindungi Gorilla Glass serta punya permukaan 2,5D. Bezel layarnya juga tipis. Seperti biasa, Samsung menempatkan tombol home fisik di bawah, ditemani 2 tombol kapasitif dengan backlight putih. Tombol fisik ini juga berfungsi sebagai sensor sidik jari dengan kecepatan yang biasa-biasa saja. Bagian belakangnya juga dibuat agak melengkung agar lebih nyaman di telapak tangan. Perlu diketahui, bodi belakangnya ini tergolong fingerprint magnet. Yang agak unik, kali ini Samsung menempatkan lubang speaker di sisi kanan smartphone, bukan di bawah. Sementara, di bagian bawahnya ada jack audio dan port USB Type-C. Satu hal baru yang paling menonjol dari Galaxy A 2017 adalah sertifikat IP68 seperti Galaxy S7 dan Note 7. Jadi, Anda bisa mengajaknya bermain air atau berenang di kolam renang dengan kedalaman maksimal 1,5 meter selama 30 menit. Samsung Galaxy A5 2017 datang dengan user interface bernama Grace UX berbasis Android 6.01. Grace UX pertama kali digunakan pada flagship Galaxy Note 7. UI ini terlihat lebih modern dibanding TouchWiz. Selain tampilan lebih menarik, Grace UX pada Galaxy A5 2017 juga dibekali beberapa fitur khas Galaxy Note 7, seperti Always On Display, Game Launcher, dan Game Tools. Ada juga fitur gestur atau shortcut seperti mengaktifkan kamera dengan cepat atau mengambil screenshot dengan mudah. Anda juga bisa mengambil scroll capture ataupun membubuhinya dengan coretan. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fitur keamanan yang cukup komplit. Selain sensor sidik jari, ada fitur auto factory reset jika salah memasukkan PIN atau pattern hingga 15 kali saat membuka lock screen. Ada pula fitur Find My Mobile untuk mendeteksi lokasi smartphone yang hilang. Untuk Anda yang hobi utak-atik tampilan UI, Samsung menyediakan cukup banyak tampilan theme dan icon pack. Ada yang gratis, ada pula yang berbayar. Oh ya, fitur gimmick seperti motion wallpaper juga tersedia pada Galaxy A5 2017. Seluruh fitur yang dibawa oleh Grace UX membuatnya bisa mengkonsumsi RAM hingga 60% dalam kondisi idle alias cukup boros. Tidak bisa dibantah, Samsung Galaxy A5 2017 punya performa komputasi lebih baik dari Galaxy A7 2016. Galaxy A5 2017 membawa prosesor yang sama seperti A7 2017, yaitu Exynos 7880 octa-core 1,9 GHz dengan GPU Mali T830 MP3 dan kapasitas RAM 3 GB. Sekedar info, kemampuan Exynos 7880 berada di tengah-tengah antara Snapdragon 430 dan Snapdragon 625. Baik untuk pengujian benchmark maupun performa real world, Galaxy A5 2017 bisa mengungguli Galaxy A7 2016. Perbedaan yang paling terasa datang dari sisi grafis, di mana bermain game memang lebih smooth menggunakan A5 2017. Belum lagi ada fitur Game Launcher dan Game Tools plus sensor gyroscope agar performanya lebih optimal lagi. Soal layar, rasanya tidak perlu meragukan kualitas Super AMOLED buatan Samsung. Apalagi resolusi Galaxy A5 2017 sudah Full HD. Penggunaan di dalam ruangan terasa sangat optimal, begitupun untuk penggunaan outdoor. Layarnya bisa berubah jadi sangat terang untuk melawan cahaya matahari. Sementara di sisi audionya juga tidak mengecewakan selama volume diset di atas 70%. Speaker mono yang terletak di sisi kanan bodi ini punya detail yang baik.
Jika volume diset di bawah 70%, suara yang terlontar cenderung pelan dan otomatis detail seperti bass jadi tidak terasa. Dengan bodi yang terbilang compact, Samsung berhasil menyisipkan baterai 3000 mAh. Baterai ini ditunjang teknologi fast charging dengan durasi pengisian kosong hingga penuh sekitar 100 menit. Dayanya rata-rata bisa mengantarkan smartphone tetap menyala dari jam 6 pagi hingga lewat maghrib untuk penggunaan internet dan media sosial aktif. Di atas kertas, sektor kamera adalah salah satu hal paling menonjol dari Samsung Galaxy A5 2017. Duet kamera 16 megapiksel adalah alasannya. Kami menyimpulkan baik UI maupun kemampuan kameranya tidak beda jauh dari Galaxy A versi 2016. Hasil jepretannya tentu tidak jelek, tapi juga bukan yang terbaik untuk smartphone seharga 5 juta. Shutter speed-nya boleh jadi memang terasa cepat, tapi tidak dengan kecepatan autofokusnya yang biasa saja. Selain mode auto, Samsung juga menyediakan mode panorama, food, hyperlapse, night, HDR, dan pro. Mode pro bisa dibilang adalah mode manual, tapi minus pengaturan manual fokus dan shutter speed. Sedangkan mode favorit kami adalah HDR yang ternyata mampu meningkatkan dynamic range dan kontras foto yang begitu optimal. Sayangnya, kamera utamanya belum bisa merekam video 4K karena resolusi maksimalnya hanya sampai 1080p dengan 30 fps. Sedangkan, kamera depannya yang beresolusi 16 megapiksel punya aperture f1.9. Bisa menciptakan foto terang meski cahaya di sekitar kurang oke. Kamera ini turut ditunjang fitur Beautify plus Screen Flash. Anda bisa melihat dan menyimpulkan kemampuan kamera Galaxy A5 2017 melalui foto-foto berikut ini. Samsung Galaxy A5 2017 tidak elegan, tapi lebih gaul dan trendy dari versi terdahulu. Samsung juga melengkapinya dengan beberapa fitur flagship seperti Always On Display, sertifikat IP68, UI baru Grace UX, serta teknologi fast charging. Karenanya, Samsung pede untuk menjualnya seharga 5 juta. Untuk pengguna wanita, smartphone ini mungkin terasa perfect. Tapi, untuk pengguna pria yang biasanya hanya mementingkan performa, masih banyak smartphone lain dengan prosesor lebih kencang yang bisa dibeli di harga 5 juta.